Iya, cuman lagu Ramadan ini Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Iya. Ntar lagi kita akan akan tiba di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah lah, insyaallah kita sama-sama bisa nikmatin, bisa ngejalanin Amin. bulan suci dengan penuh dengan afdol, ya kan? Dan sehat selalu buat kawan-kawan di luar sana, tetap jaga kesehatan. Musim pandemi belum berakhir dan insya Allah segera berakhir, ya kan? Oke, kita doakan sama-sama mudah-mudahan di Idul Fitri udah kelar semua lah, sebelum Idul Fitri udah kelar semua, karena dengan doa kita sama-sama di bulan Ramadan. Amin. Yang paling penting ya tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ya, nah kali ini kita lagi-lagi disambangi sama dua tokoh muda yang luar biasa menurut kita semua di sini. Ada Bang Fauji, Pak Yai, Hasani Mubarok, salah satunya pemuda yang bersertifikat halal. Ready to use. Apa tuh? Bisa dipakai. Oh, bisa dipakai to be to use itu ya. Ready to use. Oh, ready to use ya. Kepada calon mertua. Oh, cari jodohnya. Nanti kita bahas nanti jodohnya. Sekarang nih peluang untuk menikah tuh gampang, Bang. Banyak alasan tuh tak resepsi. Jadi modal dikit insyaallah kita bisa nikah nih bulan-bulan ini. Gimana? Harus dimanfaatkan betul ya Bang Fauji. Betul, momen-momen kayak gini nih momen-momen langka bagi Udah ada jodoh ke beliau sebenarnya? Ada sebenarnya. Soalnya enggak pernah cerita ya kan. Tapi memang beliau pernah ngomong pengen nikah cepat gitu. Ya mudah-mudahan nikahnya dengan perempuan. Amin. Itu sih paling penting. Karena salah satu syarat nikah itu adalah menikah, kalau laki-laki itu menikah dengan perempuan. Betul. Ya aku kan bukan homo. Kalau menikah dengan laki-laki bukan. Bisa cabut sertifikat halalnya. Aduh. Tapi kegiatan di pondok libur ya sekarang ya, Mas? Ya, kegiatan di pesantren untuk beberapa hari ini libur, tapi karena mayoritas santri itu masih di lingkungan pesantren, jadi nanti di 5 Ramadan insya Allah tetap berlangsung. Tentu dengan melaksanakan prosedur kesehatan. Protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan yang sudah disiapkan di pesantren. Physical distancing tetap ada, cuma heart distancing tidak boleh ada. Hati tidak boleh berjarak. Nih harus tetap nyambung. Emang gara-gara corona nih kita pusing. Pusing bala aku. Pusing apa? Masalah keuangan nanti ada Bang Fauji. Nah, Bang Fauji ini manajernya Hasani gitu. Jadi kalau mau ngontak Bang Pak Kiai Hasani misalnya kebalik lah. Mau ngundang ceramah dan segala macam, silakan hubungin manajernya nih. Kontanya di bawah. Ini Bang Fauji ini aktif juga di Pemuda NU ya Bang ya, Pemuda NU. Nah sekarang aktivitas selama pandemi ini apa nih Bang? Ya biasalah cari makan. Dan itu ya pasti gitu. Kita pun di sini pun cari makan ya pasti. Cari istri enggak sama kayak Hasani? Gitu? Ya sama sih sebenarnya, cuman tidak separah Hasani. Allah Akbar. Cuman hilal udah ada nampak belum gini soal istri, calon istri? Belum. Nanti kita carikan sama-sama. Mudah-mudahan nanti ada di viewers nih kan. Nah kawan-kawan viewers ya, penonton yang cewek, mudah-mudahan banyak santri lah nonton ya. Amin. Karena ya santriwati itu luar biasa ya. Semua orang mendamankan punya istri itu ya. Pokoknya orang baik tuh pasti dapat orang baik lah. Itu rumusnya tuh. Sebenarnya kalau orang baik tuh bisa dinilai dari apa sih kalau dari kasat mata gitu? Orang baik itu kalau bagiku Bang, lagi enggak di rumah sakit gitu. Enggak. Orang baik itu mereka yang cocok untuk dibawa kemana-mana. Oh gitu. Cocok dibawa kemana-mana gitu. Betul. Keren. Aja itu. Cocok dibawa kemana-mana. Iya. Jadi dia orang baik tuh kalau yang cocok dibawa kemana-mana itu tetap baik. Nah, itu orang baik namanya. Kalau dia umpamanya cuma cocok di kamar, pas diajak keluar tak cocok, tak baik dia. Momen ini kira-kira
pandemik ini cocok nggak cari orang-orang yang baik, calon-calon istri yang baik gitu momen pandemi ini? Sebenarnya disarankan ya nikah musim-musim pandemi ini. Disarankan karena ya kalau waktu normal kan kita mungkin harus keluar biaya yang cukup mahal gitu kan untuk sewa gedung. Sekarang kan resepsi tidak boleh. Iya, cukup nikah. Dihimbau oleh pemerintah untuk dilarang untuk resepsi apa segala macam. Ya cukup. Yang penting syarat rukunnya sah sudah. Gitu. Tapi juga jangan malam pertamanya juga jangan sampai ditunda tolong gitu kan. Betul. Oh iya, kawan kita si Yakub itu ya salah satu collab dengan Hasani juga, buku Beragama dalam Kebingungan, baru nikah nih. Kita harus ngucapin selamat nih kan, selamat. Selamat Cuk. Selamat. Walaupun malam pertamanya belum bisa dipakai tuh. Betul. Aman tuh. Cuman sayang ini enggak ngundang tuh gitu kan. Itulah. Bang Pai tak diundang. Itu miris sekali gitu. Ngebet nikahnya happy gitu. Pas malam pertama belum, Bang. Ya Allah. Nah, jadi ngomongin kondisi gini lah, kondisi kita sekarang kan, dimana pandemik ini memang sangat-sangat buat kita semua masyarakat gitu, semua masyarakat mau di agama apapun lah itu backgroundnya dan kerjaannya susah sekali gitu, susah sekali. Nah, sebagai pemuda nih, kawan-kawan ke Hasani di santri di pondok, pondok sih netral gitu ya, ada ndak ada tetap isolasi diri kan, itu Tetap udah latihan terisolasi. isolasi diri ya, latihan ya. Tetap terisolasi. Tetap terisolasi. Nah, kawan-kawan di sini nih selama pandemik nih dengan kegiatannya masing-masing gitu. Apalagi terutama kawan-kawan NU nih, Bang Poji, pemuda-pemuda NU gitu di Kalbar nih. Selama ini nih aktivitas pandemi sejauh ini nih, apa yang kawan-kawan lakukan gitu kan di pemuda ya, Bang Poji dengan kawan-kawan lah gitu. Baik, kalau di NU sendiri kita sudah ada Satgas NU Peduli ya. Oh iya benar. Di Kalimantan Barat. Di mereka sudah sejak dari awal pandemi di Pontianak ini, mereka sudah turun melakukan penyemprotan disinfektan ke masjid-masjid, musola, kemudian kemarin juga melakukan pengawalan terhadap santri-santri yang pulang. Cukup banyak juga santri dari Jawa yang pulang ke Pontianak, ke Kalimantan Barat itu kan sempat berapa kali teman-teman itu kemudian membantulah proses kepulangan mereka sampai kemudian mereka sampai ke rumahnya masing-masing. Nah, itu sih yang dilakukan oleh teman-teman NU Peduli Kalimantan Barat. Selain itu juga ada juga pembagian masker di beberapa daerah, saya lihat kayak di Skadau, di Sintang, kemudian di Melawi. Teman-teman itu memang sangat proaktif lah bersama Pemda, bersama kelompok elemen masyarakat lain. Memang mereka aktif turut serta ya, ikut serta mengedukasi masyarakat untuk terkait dengan antisipasi bahaya pandemi ini. Ya, saya ngeliat kemarin di aktivitas sepupu gitu. Sepupu itu aktif di pemuda NU-nya itu karena berapa hari stay di bandara. Ya, betul. Gitu. Mereka stay di bandara. Di bandara Muammar Gaddafi itu sepupu saya. Oh, iya. Stay di bandara untuk adik-adik santri itu kan, memang stay gitu. Tapi kondisi sosial kita sekarang nih, bicara di Pontianak, 3 minggu belakangan ini udah normal nih Pak Yai. Ya. Udah normal sekali gitu. Benar. Itu mungkin kenapa gitu loh? Kalau di Pontianak sendiri gitu kan, di Kota Baru, di Ampera, itu Pontianak Selatan ya kawan-kawan. Kalau di Kota Baru, Ampera daerah sini ini Pontianak Selatan itu udah normal sekali 3 minggu belakangan. Karena kita mendengar kabar baik, orang-orang Pontianak ini tingkat keyakinannya berarti bagus, Bang. Iya. Karena kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan masyarakat di kampung habis ada satu acara tasyakuran. Banyak orang-orang di kampung sana itu yang mereka menyaksikan kenapa masjid-masjid sekarang banyak ditutup gitu. Jadi saya coba menjelaskan kenapa, karena memang itu pemerintah dengan segala caranya ingin memutus gitu kan mata rantai penyebaran COVID-19 ini.
Tapi di sisi lain kita patut bersyukur Indonesia ini tidak sampai di lockdown gitu. Karena memang saya pikir pemerintah ya, bukan saya jubir pemerintah, tapi rasanya pemerintah cukup tahu dampak negatifnya seperti apa di luar perhitungan dan kontrolnya. Karena memang untuk orang Indonesia ini memang yang perlu dipahami itu ritmenya kalau di Indonesia ini. Makanya memahami ritme orang Indonesia ini kan sulit gitu. Kalau umpamanya orang di luar negeri itu disuruh ketika lampu merah berhenti gitu. Tapi kalau di Indonesia ini enggak gitu. Lampu merah pun orang nyebrang gitu, Pak. Lampu merah orang nyebrang. Tapi gimana caranya biar selamat memahami ritme kendaraannya? Enggak pakai zebra cross kalau orang Pontianak nyebrang gitu, Pak. Tapi cukup apa? Memahami ritmenya. Kapan mobil itu agak tenang, kemudian dengan apa ya istilahnya feelingnya dia bisa mengukur sehingga dia bisa nyebrang selamat. Aku yakin kalau orang luar negeri yang terbiasa nyebrang pakai zebra cross kemudian mobil-mobil terhenti gitu kan, aku yakin agak sulit untuk selamat dia kalau di Pontianak gitu ya. Tapi karena warga Pontianak ini memahami ritmenya, di mana daerah yang memang agak berbahaya, kondisi yang memang di mana dia harus benar-benar hati-hati, saya pikir itulah keunggulan orang Pontianak. Ritmenya dia paham gitu, Pak. Ritmenya dia paham. Perhitungannya ada sehingga langkah-langkahnya boleh jadi terukur gitu. Karena apa? Lama-lama pun saya pikir 1 bulan lah COVID ini orang Pontianak itu udah mulai gerah di rumah gitu, Pak. Sehingga akhirnya mereka insting untuk survive dengan berbagai perhitungan tuh gue yakin kayaknya akan tumbuh sendiri gitu, Pak. Gimana bertahan di tengah kondisi-kondisi begini. Makanya kita tuh harus optimis. Orang Pontianak tuh tangguh-tangguh semua. Sakti ya. Tangguh dengan ini dengan tak duit lagi itu udah tipis loh. Ada duit dak tuh. Ada duit. Mudah-mudahan Bang Miji nonton ya. Nah sebenarnya kan kalau di dari sudut yang lain, kenapa orang-orang Pontianak juga udah beraktivitas seperti biasa? Mungkin dari tabungan juga udah gitu kan, habis. karena 2 minggu sejak ditetapkannya stay at home itu di rumah aja itu, ya memang mungkin udah habis, tabungan udah habis, kerjaan pemasukan udah ada gitu. Ya mau bertahan di luar, padahal mereka takut juga kan pada dasarnya. Ya Cuman pada keyakinan dan hitung-hitungan itu loh yang tidak bisa dijelaskan secara matematis kali. memang kalau keyakinan tuh mahal sih harganya di saat-saat begini nih, keyakinan ini. Karena orang kalau udah ndak yakin ya lebih baik ndak usah nekat-nekatan keluar sih. Tapi kalau kita masih punya secercah keyakinan bahwa kita akan selamat, saya pikir selamat, insyaallah tetap selamat sih. Karena sebagian dari aktivitas kita ini kan ditentukan oleh faktor-faktor eksternal dari diri kita gitu. Semuanya tuh. Kadang ini sebenarnya kalau kita tidak berbicara umpamanya takdir Allah itu ya, ini kesannya terlalu religius. Terlalu religius gitu. Saya tidak suka terlalu religius itu. Maksud saya karena apa? Orang itu tidak usah terlalu jauh memahami takdir gitu. Memang secara disadari atau tidak, segala sesuatu itu terjadi di luar kontrol manusia. Manusia kan banyak kali walaupun mereka ateis sekalipun, mereka mengakui kok bahwa ada kekuatan eksternal yang menentukan setiap hal dari dirinya itu. Walaupun dia ateis sekalipun, faktor eksternal itu tetap menjadi utama. Umpamanya, kok enggak logis sih kerjaan aku begini, kok hasilnya begini gitu. Itu kan faktor yang sebenarnya enggak bisa diukur secara matematis gitu kan. Nah, karena apa? Itu ada faktor eksternal, invisible hand gitu. Siapa yang punya hand itu? Almighty God. Yang jelas ini bukan metafisik ya. Logikanya metafisik, cuman kita enggak mau bawa ke situ aja. Mudah-mudahan kawan-kawan dan keluarga kita di Pontianak ya kan, saudara-saudara kita di Pontianak yang udah beraktivitas seperti biasanya tetap selalu dijaga sama Allah. Kalau tetap sehat ya, aman-aman ya gitu. Apalagi di Kalbar khususnya masih tidak separah di luar ya. Iya, Alhamdulillah. Kita bersyukur lah. Nah, kita mudah-mudahan ya di tengah pandemi ini kita tetap memperhatikan ya protokoler kesehatan yang ya sudah tetap ditetapkan. Kemudian ya
saling mengingatkan lah, meskipun kita beraktivitas di luar ya itu tadi tetap menjaga kesehatan, tetap berhati-hati, waspada, tapi juga jangan sampai panik gitu ya. Kemarin Panik itu bahaya. kan banyak tuh Bang orang-orang yang merasa jagoan tuh atas nama agama ngotot untuk sholat di masjid gitu kan, padahal protokol kesehatan tidak boleh tuh gitu Bang. Nah itu kan kita menyayangkan sekali di tengah upaya pemerintah serius gitu Bang. Tapi Tapi di kita forum ini mungkin saya sedikit jelaskan ya, karena saya juga kebetulan di Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, tapi komisinya bukan komisi fatwa tapi komisi informasi komunikasi. nah, betul, ini berarti representatif lumayan. MUI sebenarnya bukan kapasitasnya melarang, tetapi menghimbau untuk sementara ibadah dialihkan dulu ke rumah masing-masing. Apa maksudnya? Karena untuk itu tadi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya kalau misalnya COVID-19 ini sudah bisa dikendalikan, misalnya bisa dikendalikan, penyebarannya sudah bisa diatasi, ya kita bisa beribadah nanti kembali di masjid masing-masing gitu kan, musola masing-masing begitu ya. Dan yang penting nanti pasca selesainya COVID ini Masjid jangan kosong tidak ke pula. masjid gitu. Ya, Masjid kosong pula. Jangan aja. makin kosong. Oh, masa COVID Sok-sokan religius. Ya, Terus ketika selesai artinya kondisi sekarang ini kan kondisi yang dianggap darurat gitu kan. Karena ada daruratnya itu gitu. Kalau daruratnya sudah hilang gitu kan, sudah bisa diatasi, ya kita bisa beribadah masing-masing. Saya juga kemarin juga sempat ditanya juga terkait dengan ada edaran terkait dengan tarawih gitu kan. Kemudian ibadah-ibadah yang mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya selama bulan Ramadan itu marak dilakukan di masjid, musola dan sebagainya ya, yang sekarang dihimbau untuk kita dikerjakan di rumah masing-masing. Saya kira bukan berarti dilarang gitu. Ya karena kondisinya begitu, kondisi hari ini yang memang mengharuskan kita untuk melakukan aktivitas lebih banyak di rumah. Kecuali memang pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan di rumah gitu ya. Misal kayak pedagang sayur gitu kan. Atau penjual sembako gitu kan, yang memang harus tetap buka, tetap harus stay gitu kan ya. Mau tidak mau karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Tapi kalau soal ibadah selama masih bisa dilakukan di rumah ya kita lakukan di rumah. Kita siarkanlah Ramadan itu dari rumah kita masing-masing. Bener. Tadarus di rumah sama anak sama istri, belum punya istri kita ya. Sama keluarga kan, Bener. Tarawih bisa sama keluarga kan jauh lebih aman gitu. Kalau di masjid kita belum bisa istilahnya ya kalau bisa kita pastikan bahwa masjid itu steril dari virus corona, kita kan tidak tahu ini. Nah, makanya pemerintah kemudian bersama MUI buat sebuah kesepakatan untuk itu tadi, dihimbau untuk ibadah dilakukan di rumah masing-masing. Agar apa? Untuk memutus mata rantai COVID-19. Ya, Dan ini bukan berlaku hanya di Indonesia saja, di semua negara. keselamatan bersama. Iya. Kan, Iya. Maka nanti mungkin Hasani lah yang bisa bahas itu. Ketika ada hifzuddin dan hifzun nafas, mana yang didulukan ya? Kalau saat ini misalnya, kalau kondisi seperti ini, ketika keselamatan jiwa dan keselamatan pemeliharaan agama itu ada pertentangan, ya keselamatan jiwa yang harus diutamakan dulu gitu kan. Tentu keselamatan jiwa ya. Kalau dalam hal ini hifzuddin itu menempati hifzun nafas itu menjaga jiwa agar tidak punah, itu jauh lebih penting daripada ini. Ya, logika sederhananya adalah hifzun nafas itu kenapa menjaga jiwa itu kenapa lebih penting dari sekadar menjaga agama. Kita kasih contoh, umpamanya ketika Rasul itu masuk ke Taif, itu diusir, kemudian Jibril berkata, ini gunung nih mau saya balik di gunung Taif ini gitu. Tapi Rasul berkata, enggak, saya masih optimis, barangkali ke depan akan lahir orang-orang yang bersyahadat kepada Allah di negeri ini gitu. Artinya apa? Walaupun itu enggak dihancurkan tuh orang kafir itu, karena apa? Rasul melihat bahwa boleh jadi ke depan
akan ada manusia-manusia yang beriman di situ gitu. Artinya apa, kalau sekarang umpamanya kita cuma ngotot untuk, ini bukan hifdzuddin kalau menurut saya, cuma karena apa, sholat jamaah ataupun beberapa hal terkait aktivitas-aktivitas syiar agama ya menurut saya ya, kayak umpamanya tarawih di masjid, itu syiar saja, tabligh akbar, majelis taklim itu syiar saja, itu bukan bagian yang fundamental dari agama. Jadi itu sebenarnya udah tidak masuk ke masalah hifdzuddin gitu. Itu udah bukan itu udah masuk syiar agama. Yang disebut hifdzuddin itu kan harus yang usul dari agama itu sebenarnya. Umpamanya ketika kita terancam tidak bisa hidup atau mati, kalau hidup harus masuk agama lain, kalau kamu tetap di Islam kamu akan mati. Kan itu dilemanya. Artinya kita antara pilihan antara murtad dengan tetap di Islam, itu konteksnya. Artinya kita disuruh melanggar satu hal yang prinsip dalam agama. Tapi kalau masalah syiar, majelis taklim atau apa, itu tidak prinsip dalam agama. Tidak prinsip, itu syiar saja, takbiran keliling, tarawih bareng, itu tidak. Karena itu bagian yang bukan sepele, bagian yang tidak fundamental dalam agama. Maka yang harus diutamakan itu adalah tetap hifdzun nafas. Karena bagaimanapun kalau kita umpamanya bisa selamat dari pandemi Covid ini, kita bisa berbenah, sehingga ketika semua orang nanti serentak berbenah, maka kehidupan akan jauh lebih baik. Tapi kalau ada banyak mati duluan, gimana mau berbenah? Gimana mau syiar? Gimana mau syiar? Kita kasihan orang-orang yang udah ada gitu kan. Ya kita berharap sih COVID-19 ini bisa berakhir lah, karena ya bukan hanya masyarakat, kita sendiri aja gerah gitu kan, di rumah terus nggak ada buat gitu kan. Tadi istri pun. Kalau ada istri kan positifkan istri. Jadi sempat ada meme gitu itu negatifkan COVID, positifkan istri gitu. Ayo ganti sama-sama manusia, lahirkan kembali manusia yang telah meninggal karena COVID gitu. Dan kita lahirkan kembali dengan mempositifkan istri gitu. wah, itu keren sekali. Tapi itu kan menyinggung orang-orang yang jomblo gitu. Itu dia masalahnya. Yang penting jangan ini gitu jangan coli gitu kan. Saya bukan karena masalah proses colinya, tapi kita enggak tahu nih yang terbuang itu mungkin akan jadi ulama atau apa gitu. Sia-sia tuh. Kan kasihan kan? Ya, mungkin yang terbuang itu adalah bibit unggul ya kan, atau dia akan jadi ulama, akan jadi penulis atau orang yang baik, kita enggak tahu nih. Lapis sih sebenarnya itu. Tapi ya itu. Kalau menurut saya sih habis COVID-19 nih, bagi teman-teman yang ngotot mau ke masjid, habis COVID lah. Makmurkan masjid, jangan habis itu nongkrong di warkop pula. Sekarang sibuk-sibuk semua, masjid ditutup. Jadi banyak religius ya sekarang. Biasa-biasa aja lah. Saya tuh tiap hari sholat di masjid. Ada gak ribut-ribut. Slow ya. Indonesia namanya. Plus 62. Kita bersyukur ya, saya lihat di medsos ada juga yang tegang gitu ya menyikapi COVID-19, ada yang paniknya juga berlebihan gitu kan. Ada yang ketawa-ketawa gitu. Saya lihat apa ya, di Indonesia ini responnya ya beragam gitu. Mungkin karena ya kultur masyarakat bangsa Indonesia ini memang yang terbiasa beragam dan terbiasa menyikapi santai gitu segala sesuatu. Santuy. Ini menjadi berkah tersendiri gitu. Dibandingkan negara lain yang saya lihat sampai di India gitu kan, kayak di India kan sempat viral itu kan, bagaimana kemudian ada eksodus besar-besaran ketika India memutuskan lockdown itu kan luar biasa itu. Itu justru banyak meninggal bukan karena kematian, bukan karena karena kelaparan. Makanya saya kemarin banyak bagus juga tuh meme-nya quote-nya Ibnu Sina itu kan. Kepanikan itu apa katanya? Salah satu sumber sebagian daripada penyakit gitu kan. Dan ketenangan itu setengah dari obatnya gitu kan. Sebenarnya itu bagus juga gitu kan. Makanya tenang saja. Kondisi sekarang ini ya yang penting kita tenang, tetap santai, ya juga tetap waspada gitu. Itu harus gitu. Tengah-tengah lah. Dan yang asiknya sebenarnya di Indonesia dengan keberagaman adat dan budayanya gitu. Masing-masing dengan adat dan budayanya itu ada upaya-upaya untuk menghadapi COVID ini gitu kan. Karena di Kalbar sendiri Bang Woji
ada beberapa daerah tuh dengan menghidupkan kembali budaya lockdown ya. Kalau bahasa Inggrisnya lockdown, tapi di daerah masing-masing punya nama masing-masing kan. Ada yang belala, ada yang segala macam, Sam-sam gitu kan. sam-sam gitu. Benar. Dan ada yang memberi apa ya, kayak sesajen kalau orang nyebutnya Iya, itu, bola-bola. tolak bala gitu. Dan itu upaya sebenarnya. Itu gimana tuh secara hukum? Karena kemarin di media sosial itu sempat viral loh. Masa pandemik ada sesajen, ada adat budaya itu syirik dan segala macam. Sebenarnya menurutku itu upaya aja sih, upaya Iya. secara Justru budaya. dengan begitu itu pertama kita melihat bahwa masyarakat berupaya keras untuk melawan itu. Karena bagi kita ini di dengan adanya pandemi ini sebenarnya sedang diajak refleksi sih kita itu dalam banyak hal sekali. Itu kan kemarin itu kalau kita lihat pidatonya presiden ataupun program-programnya menteri untuk membangun Indonesia itu kan besar sekali. Tapi kan sekarang harus berubah hanya dalam beberapa minggu skemanya itu. Skema besar-besaran dirubah. Bahkan prediksi-prediksi ekonomi ke depan itu dengan tingkat apa ya, boleh jadi akan menurun sampai skenario terburuknya ya, itu sampai 0, berapa gitu. 0, berapa. Ini kan sebenarnya karena kita banyak meninggalkan sesuatu sih kan. Umpamanya salah satunya adalah budaya kita sendiri itu banyak tertinggal gitu. Lokalitas. Karena bagi saya kayaknya ini apa ya, boleh jadi akan ada satu babakan dalam sejarah manusia itu yang kadang-kadang ini. Makanya kalau kita baca Yuval Noah Harari itu di buku Sapiens, itu pembunuh terbesar manusia itu bukan perang rupanya, virus memang. Black Death gitu kan, Black Death. Terus virus di Spanyol itu tahun berapa? Spain virus. Itu kan justru virus ini yang banyak mati manusia. Dan saya juga pernah baca di salah satu artikel. Itu lama sebelum virus itu sebelum COVID ini ada, saya udah pernah baca satu buku. Di buku itu memang kadang-kadang virus itu dalam tiap babakan tahun gitu kan. Dalam setiap beberapa puluh tahun sekali akan bertransformasi hingga dia jadi wabah. Itu ditujukan karena memang perlu ada keseimbangan apa ya istilahnya, ekosistem dalam kehidupan manusia. Semesta lah ya pada umumnya. Itu. Dan memang kekalutan besar yang terjadi itu nanti akan juga melahirkan babakan sejarah baru. Jadi pasca COVID-19 ini kita harus memandang optimis akan ada satu babakan sejarah baru. Tradisi baru yang akan hidup. Boleh jadi tradisi kesehatan akan lebih baik ke depan di Indonesia ini. Dan di negara lain. Iya. Interaksi sosial boleh jadi akan lebih apa ya istilahnya? Akan lebih baik. Terus kedewasaan dalam beragama boleh jadi akan lebih baik. Pokoknya intinya begitulah gitu. Boleh jadi akan lahir babakan itu yang buat senang tuh itu gitu, sebagai karena banyak pemuda khususnya pilih sebagai pemuda kayak gitu ya. Nah artinya ada adat dan tradisi yang hidup kembali ya, kayak sedekah kampung gitu. Dan di sudut situ kemarin tuh ada gitu, ada kayak sajen. Jadi berdoanya tetap dengan Allah. Iya. Ya kan? Cuma enggak tahu perspektif apa yang mengatakan itu syirik. Kayak ini nih Bang, di beberapa kampung tuh ada orang baca burdah keliling rumah. Itu kan bid'ah tuh. Itu bid'ah tuh. Itu udah enggak pernah terjadi selama beberapa tahun. Kata orang itu dulu terjadi sekitar 40 tahun yang lalu di kampung tuh sempat merebak yang namanya penyakit taun. Taun, sebenarnya taun bahasa Arab gitu kan. Itu di kampung-kampung kan sempat terjadi. Nah, itu orang-orang di kampung baca burdah, menghidupkan kembali tradisi itu. Burdah itu apa? Baca ini, Bah. Allah ya sholli wa sallim. Ya, itu keliling kampung tuh dari rumah ke rumah. Dan itu bagus ya Bang Fujian secara kultur kita Indonesia. Secara kultur, kemudian masyarakat kita yang mungkin generasi milenial gitu kan, jadinya tahu gitu bahwa kita orang tua kita, kultur kita punya tradisi seperti itu yang bagus untuk kita ini gitu. Artinya intinya adalah COVID-19 ini mengajarkan kita untuk kita bisa ngambil sisi hikmahnya lah, jangan sisi kepanikannya itu, sisi ketakutannya, jangan itu terus yang di ini. Banyak yang muncul yang kita nggak tahu. Itu yang aku senang tuh. Harusnya sisi itunya, sisi hikmahnya. Tradisi budaya gitu. Ya kalau ada yang bilang itu bid'ah, itu syirik, dan singkirkan dulu lah gitu kan. Tanpa dasar itu. Sekarang ini kita berupaya yang ahli kesehatan dengan teori-teori kesehatannya
melawan COVID. Yang punya pemahaman tentang lokalitas dan respon-respon budaya ya itu hidupkan kembali begitu. Itu masuk ikhtiar enggak tuh Pak? Ikhtiar. Masuk ikhtiar itu. kepada Allah bahwa dengan tradisi dan budaya yang dari dulu itu Sudah sebuah jadi ikhtiar. asbab. Makanya dalam Al-Qur'an itu kan ada walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah akan menguji itu dengan salah satunya adalah khauf, ketakutan. Nah, gitu, ketakutan. Yang berdampak juga karena orang takut itu akan berdampak pada ju', kelaparan. Karena di rumah aja. Wa naqsim minal anwal, harta berkurang. Wasamarot dan buah-buahan, dampak ekonominya. Karena pertama panik itu tadi. Panik itu betul. Jadi walan bisa minal khauf. Khauf pertama sebabnya itu. Kemudian baru Ketakutan, berdampak ju, naqsim minal amwal wal anfus wasamarot gitu. Jadi karena ada kepanikan itu, maka yang lainnya ini juga ikut gitu. Nah, yang beruntung adalah basyiris sabirin, orang-orang yang bersabar. Sabar itu kan bukan artinya sabar itu kan bukan maknanya Pasrah. pasif, bukan. Sabar itu justru fama asbarahum 'alan nar gitu. Betapa beraninya kau menantang api neraka. Jadi sabar itu maknanya adalah menghadapi tantangan. Itu yang Menghadapi, ya. melawan gitu. Bukan malah Itu. hanyut dalam ini. Jadi kalau bicara tentang banyak kultur yang hidup kembali itu tidak masalah kalau ingin dilakukan Iya, masing-masing saya kelompok pikir atau komunitas masyarakat ya. Bapak, ya. Ketika masyarakat mulai lagi menghidupkan tradisi-tradisi itu, tolak bala apa segala macam dengan menyimpan sesajen, saya pikir itu bagian bahwa masyarakat sama-sama berjuang gitu. Itu. Bahkan kalau kita cari jauh lebih jauh lagi,